never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Baby Red Sparks sempat unggul dari tuan rumah. Bahkan pelatih IBK Altos Kim Ho Chol harus melakukan timeout dini saat timnya tertinggal 2-5. Kondisinya benar-benar terbalik. Para pemain muda tim berjuluk The Red Force itu mendominasi jalannya permainan hingga technical timeout pertama. Jeon Da-bin yang disebut-sebut murid Megawati Hangestri itu tampil ciamik. Ia membawa timnya unggul 3-8 dari lawannya. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menorehkan hasil minor ketika menjalani laga terkini putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada hari ini, Rabu, 5 Maret 2025, dijalani Red Sparks dengan melawat ke markas tim Hwaseong IBK Altos. Red Sparks kalah telak dari IBK Altos melalui 3 set langsung dengan skor akhir 0-3, 17-25, 17-25, 26-24. IBK Altos langsung meraih angka lebih dulu pada awal set pertama melalui blocking solid dari Yuk Seoyang. Red Sparks kesulitan melancarkan perlawanan setelah blocking dari Park Hye-min tidak mendarat dengan akurat di lapangan permainan. Di sisi lain, mantan kapten Red Sparks Lee So-yang mulai menunjukkan kontribusinya untuk membawa IBK Altos menjauh. Rentetan kesalahan yang dibuat para pemain Red Sparks berhasil dimanfaatkan oleh Victoria dan Chuck dengan baik. Meski mencoba untuk bangkit melalui gempuran Park Hye-min, Lee Seon-woo dan Jeon Da-bin, Red Sparks menutup set pertama dengan kekalahan 17-25. Menginjak set kedua, permainan Red Sparks belum membaik sepenuhnya dan ini mampu dimanfaatkan lagi oleh IBK Altos melalui Dancak dan Lee So-yang. Dancak semakin merajalela dengan gempuran terbaiknya tatkala tim berjuluk Red Force itu masih berkutat dengan kesalahan sendiri. Masuknya Kim Chena juga belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi permainan Red Sparks hingga pertengahan set kedua. Di tengah situasi sulit tersebut, Jeon Da-bin menunjukkan permainan yang lebih menonjol dibanding lainnya dengan mampu menyulitkan IBK Altos. Peran Lee Seon-woo masih kesulitan di mana gempurannya mampu diblok dengan mantap oleh pemain IBK Altos. Tanpa kesulitan IBK Altos masih mampu mempertahankan keunggulannya dengan mengalahkan Red Sparks 25-17 pada set kedua. Memasuki set ketiga, Jeon Da-bin dan Lee Seon-woo mulai terlihat panas dan membawa Red Sparks menorehkan keunggulan hingga 4 poin. Meski demikian, IBK Altos mulai mendekat saat spike dari Park Hye-min belum berhasil menyeberangi net. IBK Altos kembali mendekat dengan diwarnai momen Lee So yang mendapatkan kartu hijau. Sempat menjauh, gap keunggulan Red Sparks kembali menipis setelah Park Hye-min dan Lee Seon-woo melakukan kesalahan secara beruntun. Memasuki poin-poin krusial, Dancak mampu memaksa Kim Chena melakukan kesalahan dengan receive yang tak sempurna. Tensi pertandingan kian memanas pada masa akhir di mana IBK Altos mampu menyamakan skor 23-23 usai membuat 3 pemain Red Sparks kepayahan. Memasuki masa DUC, receive yang tak maksimal dari Park Hye-min menghadirkan match point untuk IBK Altos sebelum merebut set ketiga 26-24. Meski pada akhirnya harus kalah, Red Sparks masih menduduki peringkat kedua klasemen sementara. Sementara itu, Red Sparks yang tidak diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi dan pemain utama lainnya harus mengakui keunggulan IBK Altos dalam laga putaran ke-6 Liga Voli Korea Selatan. Dalam laga tandang Liga Voli Korea Selatan, V-League 2024-2025, pelatih Red Sparks menurunkan pemain pelapinya yang rata-rata masih berusia muda. Para pemain muda rekan-rekan Megawati Hangestri itu takluk tak berdaya menghadapi skuad utama IBK Altos dalam laga hari Rabu 5 Maret 2025 tersebut. Park Hye-min dan kawan-kawan kalah di set pertama dan kedua dengan skor yang sama 25-17. Kualitas pemain muda itu masih tertinggal dari Victoria dan Chuck Chees. Pun mantan kapten Red Sparks Lee So-yang kini berkostum IBK Altos jelas mengetahui karakter permainan ex rekan-rekan juniornya itu di musim lalu. Awal set ketiga laga putaran ke-6 V-League di Hwaseong Indoor Arena, Korsel, lebih seru ketimbang 2 set sebelumnya.
Dengan situasi yang serba tidak pasti ini, salah satu media Korea Selatan yaitu Sports Donga juga tak lupa menyoroti Megawati. Melalui sebuah artikel mereka, pemain asal Jember, Jawa Timur itu kini tak ubahnya menjadi aset berharga yang dimiliki Red Sparks. Karena menjadi tumpuan dan memiliki beban kerja yang kian berat usai Bukilit dan Park cedera, kondisi fisik Megawati juga dikhawatirkan. Red Sparks harus bisa menjaga Megawati dari cedera karena saat ini dia dianggap sedang berjuang sendirian sebagai penyerang utama di tim ini. Selain itu, para pemain lain juga sangat lelah, tingkat energi Red Sparks yang sudah mencurahkan banyak tenaga mulai dari putaran ketiga liga reguler sudah menurun, tulis Sports Donga. Secara khusus, kondisi fisik Megawati, penyerang dari kuota Asia yang secara virtual memimpin serangan tim ini sendirian setelah cederanya Bukilit, menjadi perhatian. Sports Donga juga menyebut Ko harus memiliki rencana lain, seperti mencari pengganti Bukilit lantaran para pelapis yang ada seperti Park Hye-min hingga Jeon Da-bin belum cukup. Akan sangat riskan bagi tim yang berasal dari kota Daejeon tersebut hanya mengandalkan gebukan dari Megawati seorang ketika persaingan sudah mencapai fase genting seperti playoff. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dinilai tak bisa mengandalkan Megawati Hangestri Pertiwi saja pada fase playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sudah mengamankan satu tempat di babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 tak serta-merta membuat Red Sparks bisa berleha-leha di putaran ke-6 ini. Tim besutan Ko Hae-jin tersebut justru sedang kepayahan di putaran terakhir fase reguler ini usai kehilangan dua pemain intinya sekaligus. Adalah satu pemain asing mereka Vanja Bukilit dan Park Eun-jin sebagai andalan di pos middle blocker harus mengalami cedera ketika melawan GS Charter Seoul Kicks. Tak ayal, Red Sparks pun harus menurunkan para pemain pelapis mereka untuk menghadapi sisa kompetisi di putaran ke-6 ini. Langkah tersebut sudah dilakukan ketika Red Sparks tampil pada laga terakhir mereka melawan Incheon Haeunkook Live Pink Speeders pekan kemarin. Sejumlah pemain inti seperti Yeom Hye-seon, Yo Sung-ju hingga Megawati Hangestri diistirahatkan oleh sang pelatih Ko Hae-jin. Meski pada awal laga sangat kesulitan, para pemain lapis Red Sparks di luar dugaan bisa menumbangkan tim pemuncak klasemen sekaligus juara fase reguler itu. Red Sparks semakin mapan berada di peringkat kedua klasemen sementara usai menang dengan skor tipis 3-2 atas Pink Speeders. Di sisa waktu yang ada menjelang babak playoff, Ko Hae-jin harus mengambil langkah cepat dan akurat untuk menambal lubang yang ada. Sementara itu, Park Eun-jin diproyeksikan masih bisa pulih sebelum playoff digelar pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang karena cederanya agak ringan. Sedangkan Bukilit, dia masih menjadi tanda tanya besar usai divonis mengalami robek otot ligamen di kaki kirinya. Peran pemain asal Serbia itu akan sangat dibutuhkan karena dia mampu memberikan sentuhan yang memudahkan tugas Megawati sebagai juru gedor utama. Bagaimana tidak? Bersama Megawati, Bukilit telah mendapatkan reputasinya sebagai meriam kembar untuk tim berjuluk Red Force itu. Butuh waktu setidaknya hingga 1 bulan untuk menyembuhkan cedera yang dialami pemain yang bertransformasi dari opposite ke outside hitter tersebut. Jika semuanya berjalan lancar, Bukilit dan Park tidak serta-merta bisa menjawab rasa kekhawatiran Ko sebagai pelatih Red Sparks. Keduanya masih diragukan bisa mencapai performa terbaik mereka seperti saat sebelum mengalami cedera saat berjibaku pada fase playoff nanti. Kendati demikian, Ko merasa terbantu jika pada akhirnya Bukilit dan Park bisa tampil di playoff walau belum bisa mencapai level terbaik mereka seperti sebelumnya. Kami sedang memeriksa kondisi fisik para pemain yang cedera, kata Ko. Meskipun mereka tidak dapat memberikan 100% kekuatan mereka, akan sangat membantu jika mereka dapat berdiri di lapangan, imbuhnya. Baru ada 2 pemain yang meraih gelar pemain terbaik putaran, atau MVP pada Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Pemain tersebut adalah Kim Yeon-kong dari Incheon Haeunkook Live Pink Speeders dan Megawati Hangestri Pertiwi dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kim sudah memenangkan 3 kali pada putaran pertama, kedua, dan kelima.
Sementara Megawati meraih MVP 2 kali beruntun pada putaran ketiga dan keempat. Siasat diatur oleh tim GS Charter Soul Kicks untuk menghentikan dua pemain tersebut meraih MVP pada putaran ke-6 musim. Pelatih GS Charters, Liang Taek menginginkan satu pemain andalan mereka bisa meraih MVP putaran ke-6 yakni Giselle Silva. Di sisi lain, rumor Kara Bajema tandem baru Megawati Hangestri Pertiwi di Red Sparks, pengganti Vanja Bukilid sedang menuju Korea Selatan, dilansir dari media Korea Selatan. Ko Hye-jin dikabar telah selesai negosiasi kontrak dengan pihak Kara Bajema, memperkuat Red Sparks di putaran ke-6 Liga Voli Korea. Red Sparks sudah siap menyambut kedatangan Kara Bajema untuk tandem Megawati Hangestri, sebagai pengganti Bukilid yang saat ini masih belum bisa main karena cedera. Kara Bajema sendiri tidak asing bagi Megawati Hangestri, sama-sama pernah membela Jakarta BIN di Proliga Putri 2024. Kara Bajema yang pernah membela Amerika Serikat, AS, di VNL 2022, kini disiapkan untuk mengarungi sisa putaran ke-6 Liga Voli Korea. Ko Hye-jin juga mengatakan kehadiran Kara Bajema bakal diubah gaya permainan Red Sparks yang lebih baik. Kara Bajema juga merupakan nilai plus tambahan bagi Megawati Hangestri sebagai pengedor serangan dan pendulang poin bagi Red Sparks. Ko Hye-jin menjamin akan sangat mudah beradaptasi karena sebelumnya Kara Bajema dan Megawati Hangestri pernah bermain di satu tim. Pihak Kara Bajema juga sudah siap berangkat menuju markas Red Sparks karena kontrak sudah gelal, dan tinggal menunggu visa dan paspor yang belum selesai. Kara Bajema sendiri juga sudah tidak sabar berjumpa dengan Megawati Hangestri, dan akan berusaha menjadikan Red Sparks sebagai tim yang solid dan akan membawa juara. Menurut Kara Bajema, sosialisasi dengan Megawati tidak akan membutuhkan waktu yang lama karena sebelum mereka juga pernah menjadi satu tim di Proliga. Megawati Hangestri juga mengatakan sudah tidak sabar menunggu kedatangan sahabat karibnya, Kara Bajema di Red Sparks. Sementara itu, Megawati Hangestri memastikan kehadiran Kara Bajema akan menambah daya gedor Red Sparks, dan akan sangat membantu dirinya di dalam serangan luar. Kara Jin Bajema lahir di Bellingham, Washington, AS pada 24 Maret 1998, dan memiliki tinggi 188 cm, postur yang ideal untuk seorang pemain voli. Jauh sebelum akrab dengan voli, Kara Bajema lahir dan besar di keluarga olahragawan. Semasa muda, kakak perempuannya Corinne Bajema merupakan atlet American football. Adapun adiknya, Cole Bajema, adalah atlet basket. Kara Bajema tak pernah benar-benar memfokuskan dirinya di bidang voli. Megawati Hangestri Pertiwi memberikan sebuah hadiah kepada Ratu Voli Korea Kim Yeon-kyung, kaya, dan hampir keceplosan karir dirinya bermain di klub elit Liga Voli Korea pada musim depan. Pertemuan Megawati Hangestri dan Kim Yeon-kyung tersahangat, meskipun sedikit tegang setelah pertandingan antara Red Sparks dan Pink Spider, Sabtu lalu. Kim Yeon-kyung legenda voli Korea Selatan tengah berbincang santai dengan Megawati Hangestri, bintang voli Indonesia yang namanya semakin bersinar di kancah internasional. Di tengah obrolan mereka tampak begitu antusias Megawati Hangestri berbicara dengan idolanya. Namun ada satu momen yang membuat suasana sedikit berubah dengan senyum Megatron hampir saja keceplosan mengungkap sesuatu yang seharusnya belum ia katakan. Matanya sedikit membelalak menyadari kata-kata yang hampir lolos bibirnya. Kim Yeon-kyung menatapnya dengan penasaran seakan menunggu lanjutan dari kalimat yang terputus dari ucapan Megawati Hangestri. Megawati Hangestri pun tidak malu lagi bercerita soal kelanjutan kontraknya kepada mantan pelatih GS Charters yakni Cha Sang-hyun yang juga sahabat Ko Hye-jin. Di musim keduanya bersama Red Sparks, kehebatan Megawati Hangestri seolah tak terbendung lagi dalam menghantam lawan-lawannya. Terbaru, Megawati Hangestri semakin mengukuhkan dirinya di posisi ketiga jajaran top skor V-League 2024-2025 dengan torehan 709 poin. Belum habis sampai di situ, Kovo juga mengapresiasi penampilan Megawati Hangestri dengan gelar MVP untuk putaran ketiga dan keempat. Sebenarnya bukan hanya gelar individu saja yang dicatatkan Megawati Hangestri, tapi juga pencapaian yang ia berikan untuk Red Sparks musim ini. Di sisi lain, tim bola voli putri, GS Charter Soul Kicks sukses menjadi pengganggu dua tim yang tengah bersaing memperebutkan posisi kedua menjelang babak playoff Liga Voli Korea.
Setelah 2 kali membungkam Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada laga akhir putaran kelima dan awal putaran ke-6, GS Chalters membekuk Suwon Hyundai EC Hillstatte pada laga di Suwon Gymnasium, Minggu, 2 Maret 2025. Juru kunci itu menang setelah melalui laga ketat dengan skor 3-1, 25-20, 27-29, 25-22, 25-21. Melalui hasil ini, Hillstatte gagal merebut posisi kedua atau bahkan minimal mendekati poin Red Sparks sehingga masih bertahan di posisi ketiga.